Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tidak terasa, Lebaran telah berlalu. Dan kini kita sudah di pekan keempat mungkin daripada bulan Syawal. Ya, ketika Ramadan kemarin berlalu, kita akan mengatakan, wah tidak terasa ya, Ramadan sudah berakhir. Sekarang pun kita akan mendekati akhir-akhir bulan Syawal. Demikianlah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan waktu ini tidak terasa. Namun perlu kita perhatikan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan suatu kejadian di dalam hidup kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan satu hikmah di baliknya. Kita bisa melewati bulan Ramadan adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ada hikmah di baliknya. Demikian pula kita sampai di bulan Syawal ini dan masih bisa menghirup udara segar hingga sekarang adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ada hikmah di baliknya. Ketika kita bisa melalui bulan Ramadan 30 hari secara penuh, sebulan penuh kita berpuasa, ada hikmah tentu di baliknya. Ya, salah satunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita meraup pahala yang begitu besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di balik bulan Ramadan. Dan mungkin di antara hikmah yang ada di balik itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita terlatih untuk beribadah, terlatih untuk disiplin, terlatih untuk berpuasa. Nah, ketika kita bisa berpuasa di bulan Ramadan secara maksimal 30 hari mungkin, pada sebagian bulan 29 hari mungkin, ya. Sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita bahwasanya kita bisa kok berpuasa, kita bisa kok melakukan amalan soleh, kita bisa juga melakukan amalan-amalan ibadah lainnya, dan kita bisa membiasakan diri kita untuk banyak beribadah. Nah, kebiasaan ini yang telah terbentuk di bulan Ramadan hendaknya dijaga dan dipelihara untuk kita lalui sebagai sebuah proses pembiasaan diri ke depannya sepanjang hidup kita. Alhamdulillah pada bulan Syawal ini ada sebuah amalan yang mana Rasulullah SAW menyebutkan amalan itu berisi atau dijanjikan pahala besar di baliknya. Apa itu? Yaitu puasa di bulan Syawal. Rasulullah SAW mengatakan, "Man shoma Ramadhana, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kana kasiyamid dahr." Barang siapa, kata Rasulullah SAW, yang mengerjakan puasa Ramadan, kemudian mengikutkan atau mengiringi puasa tersebut dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia akan mendapatkan pahala puasa setahun penuh. Hadis ini atau hadis yang serupa juga diriwayatkan oleh sahabat yang lain dari Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala. Ya, Imam An-Nasa'i meriwayatkan dari sahabat yang lain bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Siyamu syahri Ramadhan bi asyrati ashhur." Puasa 10 hari di puasa di bulan Ramadan itu sebanding dengan puasa 10 bulan. Wasiyamu sittah bi syahrain. Dan puasa 6 hari, maksudnya di bulan Syawal, sebanding dengan puasa 2 bulan, maksudnya 60 hari. Fadzalika siyamu sanah. Dan itulah puasa selama setahun penuh. Dalam riwayat lain disebutkan al-hasanatu bi asyrin. Satu kebaikan itu diganjar dengan 10 kali lipatnya. Satu kebaikan diganjar dengan 10 kali lipatnya. Fasyahrul Ramadan bi asyrati ashhur. Ya. Bulan Ramadan diganjar dengan 10 bulan. Kemudian puasa 6 wasittatun ba'dal fitri tamamus sanah. Ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia akan menjadi pahala puasa setahun penuh. Nah, berdasarkan hadis-hadis yang telah disebutkan tadi, jumhur ulama mengatakan bahwasanya puasa sunnah di bulan atau puasa 6 hari di bulan Syawal hukumnya adalah sunnah. Bahkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwasanya puasa 6 hari di bulan Syawal seperti puasa wajib. Kenapa? Ini didasari karena Rasulullah SAW menyebutkan puasa di bulan Ramadan bergandengan dengan puasa di bulan Syawal. Maka para ulama Syafi'iyah mengatakan karena disebutkan bergandengan,
maka puasa bulan Syawal ini pahalanya ya sama dengan puasa wajib di bulan Ramadan. Oleh karena itu, puasa di bulan Syawal ini memiliki keutamaan yang begitu besar. Nah, kalau kita lihat dari sisi yang lain, bahwasanya puasa kita yang telah kita kerjakan di bulan Ramadan mungkin terdapat kekurangan-kekurangan di dalamnya. Dan mungkin kita melakukan beberapa kesalahan selama kita berpuasa, yang mana kesalahan-kesalahan tersebut dapat mengurangi saldo pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini dapat ditambal dengan berpuasa di bulan Syawal. Sebagaimana kita sholat 5 waktu, ada yang disebut dengan sholat sunnah ba'diyah. Nah, ibarat kata berpuasa di bulan Syawal ini adalah sholat sunnah ba'diyahnya Ramadan. Ya, begitu ya. Kalau kita lihat di sisi lain, ya, di bulan Syawal ini kita dibiasakan untuk berpuasa lagi. Dan ini adalah tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan seorang hamba. Salah satu tanda, apapun itu ya, amalan yang dikerjakan seorang hamba. Apapun itu amalan yang dikerjakan seorang hamba, apabila amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka salah satu tanda penerimaan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada yang bersangkutan untuk mengerjakan amalan-amalan soleh lainnya. Dalam konteks ini, apabila seorang diterima puasa Ramadannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada dirinya untuk mengerjakan puasa-puasa sunnah setelah daripada bulan Ramadan. Inilah yang dikatakan oleh sebagian ulama, inna min thawabil hasanati al-hasanata ba'daha. Ya, balasan daripada kebaikan, adanya kebaikan berikutnya. Wa min uqubatis sayyi'ati as-sayyi'ata ba'daha. Dan demikian pula, hukuman dari sebuah keburukan yang dikerjakan oleh seorang hamba, adanya keburukan setelahnya. Ini, perkataan ini dikatakan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Ar-Risalah As-Safadiyah dan Ibnu Rajab dalam Al-Lataiful Ma'arif. Nah, bagaimana cara mengerjakan puasa Syawal? Mengerjakan puasa Syawal sebagaimana puasa-puasa yang lainnya. Bisa dilakukan secara berurutan, bisa juga dilakukan secara terpisah. Namun Imam Asy-Syafi'i berpandangan bahwasanya yang afdol adalah dikerjakan segera setelah berlebaran. Maksudnya tanggal 2 Syawal, kalau bisa segera berpuasa secara berturut-turut sampai 6 hari ya, atau hari ke-7 di bulan Syawal. Jadi 1 pekan pertama bulan Syawal berlalu sudah tuntas. Dan itu yang paling afdol. Kalau tidak bisa, maka tidak ada masalah. Bisa dilakukan secara terpisah. Bisa mungkin di awal bulan 3 hari, di pertengahan bulan kemudian 3 hari, atau 2 hari di awal, 2 hari di tengah, kemudian 2 hari di akhir. Atau bisa juga dilakukan 6 hari berturut-turut di akhir bulan Ramadan, di akhir bulan Syawal. Ini kata orang adalah injury time, ya, masa-masa terakhir. Nah, puasa Syawal juga dapat dikerjakan walaupun yang bersangkutan belum mengerjakan qadha bulan Ramadan. Nah, ini didasari adanya riwayat-riwayat lain terkait dengan hadis yang telah kita sebutkan di atas. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi. Tsumma atba'ahu sittan. Kemudian diiringi dengan 6 hari berpuasa di bulan Syawal. Dalam riwayat-riwayat lain disebutkan wa atba'ahu sittan, dan diiringi dengan 6 hari. Di situ menggunakan dan, tidak menggunakan kata-kata summa atau kemudian. Kalau kita mengambil teks hadis yang pertama, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian artinya harus selesai dulu bulan Ramadan atau puasa Ramadan, kemudian mengerjakan puasa di bulan Syawal. Namun apabila kita mengumpulkan riwayat-riwayat yang lain, ternyata kita dapati ya riwayat yang lain mengatakan man shoma ramadhana wa sittan min Syawal. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dan 6 hari di bulan Syawal. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dan mengikutkannya atau mengiringinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini menunjukkan, atau riwayat-riwayat tadi menunjukkan bahwasanya tidak dipersyaratkan selesai dulu Ramadan,
kemudian membayar atau mengerjakan puasa di bulan Syawal. Ini pendapat yang dipilih oleh sebagian ulama Syafi'iyah. Bahkan sebagian ulama Syafi'iyah seperti Al-Khatib Asy-Syirbini dan Imam Al-Bajuri mengatakan bahwasanya orang yang mengerjakan puasa apa saja di bulan Syawal, entah itu puasa qadha, entah itu puasa nadar, entah itu puasa Senin Kemis, entah itu puasa Ayyamul Bid, atau puasa yang lainnya, maka dia telah menggugurkan puasa 6 Syawal tersebut. Dan dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala yang telah dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Di sini saya menukil pendapat yang disebutkan oleh Abul Abbas Al-Qurtubi, ya, tentang puasa Syawal, ya, bahwasanya sebagian ulama daripada kalangan madzhab Malikiyah mengatakan bahwasanya keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tidak terbatas pada bulan Syawal saja, ya. Law shama hadhihi sittah fi ghairi Syawal lakanat idza dummat ila shaumi Ramadan siyamud dahr li'anna al-hasanata bi asyri amsalha kama dzakarahu fil hadits wa inna ma khussa Syawal bidzikri li suhulati shaumi fihi idh kanu qad ta'awwaduhu fi Ramadan. Kata beliau, sebagian ulama madzhab Maliki mengatakan apabila berpuasa 6 hari pada selain bulan Syawal, maka terhitung sebagai puasa setahun penuh juga apabila digabungkan dengan puasa Ramadan. Ya. Ini karena kebaikan itu akan diganjar 10 kali lipat semisalnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Disebutkan Syawal secara khusus karena lebih mudah melaksanakan puasa pada bulan tersebut disebabkan sudah terbiasa dikerjakan pada bulan Ramadan. Perlu diketahui bahwasanya apabila kita ingin mengerjakan puasa Syawal atau puasa 6 hari di bulan Syawal, ada perbedaan antara puasa Syawal dengan puasa Ramadan. Di antara perbedaan tersebut adalah ketika kita berpuasa Ramadan, kita wajib meniatkan puasa pada malam harinya. Berbeda dengan puasa Syawal, tidak dipersyaratkan hal tersebut. Artinya apa? Jika ada seorang di antara kita, mohon maaf ya, tidur mungkin, atau jam 8, atau contoh yang lain lah. Ada orang bangun sholat subuh, dia tidak makan, tidak minum, tidak melakukan pembatal-pembatal puasa yang lainnya. Mengerjakan sholat subuh, sampai pulang ke rumah, kemudian dia berpikir, ya, sebelum berangkat ke kantor, kan saya belum makan, belum minum, belum melakukan pembatal puasa yang lainnya, ya mohon maaf, belum melakukan hubungan badan misalnya dan lain sebagainya. Kemudian dia berpikir, bagaimana kalau misalnya hari ini saya berpuasa sunnah saja, yaitu puasa Syawal. Maka pada saat itu ia mulai berpuasa Syawal. Dan tidak masalah, tidak dipersyaratkan dia meniatkannya sebelum melaksanakan puasa tersebut atau sebelum masuk waktu fajar. Tidak dipersyaratkan berniat sebelum masuk waktu fajar. Nah, di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya ada kemudahan. Puasa sunnah apapun itu, ya, tidak dipersyaratkan sebagaimana dipersyaratkan meniatkan di malam hari di bulan Ramadan. Puasa apapun itu selama dia hukumnya sunnah, maka bisa dilakukan pada saat kita di siang hari memulai niat berpuasa untuk melaksanakan puasa pada hari tersebut. Baik. Puasa di bulan Syawal memiliki keutamaan. Bagaimana dengan ibadah-ibadah yang lainnya? Tentu bulan Syawal adalah bulan, kalau boleh dikata, adalah batu loncatan awal setelah kita menikmati hari-hari indah kita bersama bulan Ramadan. Dan untuk menikmati hari-hari indah tersebut di sepanjang umur kita, maka batu loncatannya adalah Syawal. Maka semua kebaikan yang telah kita geluti di bulan Ramadan hendaknya diteruskan. Apa saja? Sholat. Kita terbiasa sholat qiyamul lail atau sholat tarawih pada saat bulan Ramadan. Maka hendaknya kita biasakan juga untuk melakukan sholat qiyamul lail pada malam hari di bulan-bulan yang lainnya, terutama di bulan Syawal ini, ya, karena disinilah awal kita melakukan atau membiasakan diri untuk istiqomah. Baik, dulu kita terbiasa sholat 23 rakaat mungkin, atau 11 rakaat mungkin. Sekarang kita membiasakan diri dari yang mudah saja. Awali dengan sholat witir. Membiasakan diri melaksanakan sholat witir.
Dan ini adalah salah satu wasiat daripada Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah untuk senantiasa dijaga dan diamalkan. Baik, sholat witir. Kemudian yang lainnya adalah bacaan Al-Quran. Ketika kita di bulan Ramadan, kita terbiasa untuk membaca Al-Quran. Terbiasa banyak bahkan membaca Al-Quran. Dan ini hendaknya dibiasakan dan dijadikan wirid harian. Ya, kalau memang tidak bisa membaca 1 juz seharinya, maka gunakanlah waktu tertentu untuk membaca 1 atau 2 halaman, setengah juz. Kalau bisa sampai khatam dalam 1 bulan, itu bagus. Bagaimana caranya supaya bisa istiqomah dan disiplin? Tentukan waktu. Intinya adalah menentukan waktu dan istiqomah melaksanakan amalan tersebut di waktu tersebut. Misal membaca Al-Quran, maka tentukan waktunya. Kapan? Pada maghrib, tidak boleh buka HP sebelum membaca Al-Quran. Tidak boleh makan malam misalnya, sampai selesai membaca Al-Quran 1 halaman, 2 halaman, dan seterusnya. Dan dengan demikian, maka kita akan membentuk sebuah kebiasaan. Dan ini membuat orang-orang bisa. Kenapa Fulan, sang ulama, bisa melakukan itu, bisa mengkhatamkan Quran dalam 1 bulan sekian kali. Kenapa Fulan bisa salat lail atau salat malam sekian ratus rakaat dalam 1 malam? Alasannya karena dia biasa. Ala bisa karena biasa. Demikianlah pepatah atau peribahasa Indonesia mengatakan. Nah, kalau kita melihat bulan Syawal, mengapa dinamakan bulan Syawal? Baik, Syawal itu diambil dari kata-kata asyaw. Asyaw artinya naik atau terangkat. Naik atau terangkat. Nah, harapannya dengan masuknya kita di bulan Syawal yang akan segera berakhir ini, kita bisa mengangkat amalan kita yang di tahun lalu kita mungkin loyo, di tahun ini semakin naik dan semakin meningkat amalan solehnya. Semakin meningkat kadar keimanannya, semakin meningkat ilmunya. Nah, ngomong-ngomong tentang ilmu, di bulan Syawal ini akan ada pembahasan-pembahasan yang menarik di fanpage ini. Silahkan diikuti, silahkan nanti dilihat, di scroll di bawah, sudah ada jadwalnya, dan silahkan dicek dan ditandai waktunya. Baik, kembali ke bulan Syawal. Sekali lagi, bulan Syawal dinamakan dari kata-kata syaul, yang artinya adalah meningkat atau naik. Ya. Dulu dikatakan bahwasanya di bulan Syawal ini, onta itu syaul, artinya mulai mengangkat ekornya, karena musim kawin. Ada juga yang mengatakan bahwasanya syaul ini disebutkan karena Syawal diambil dari buntut kalajengking. Kalajengking dalam bahasa Arab akrab. Kemudian buntutnya dinamakan Syawal karena naik, ya, karena naik ke atas, siap untuk menularkan bisanya kepada makhluk yang lainnya. Jadi harapannya dengan adanya bulan Syawal, semangat kita, ibadah kita, ilmu kita, amalan soleh kita meningkat dan naik. Bukan kebalikannya, bahkan menurun. Bahkan kalau bisa, jangan yang meningkat itu adalah kolesterol, asam urat, dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwasanya di bulan Syawal ini kita balas dendam. Karena puasa di bulan Ramadan kemarin tidak bisa makan enak dan banyak, di bulan Syawal ini malah balas dendam, akhirnya yang naik adalah kolesterol, asam urat, dan lain sebagainya. Mohon maaf lahir dan batin, mudah-mudahan ceramah yang singkat ini bisa memberikan inspirasi kepada saya pribadi dan kepada semua yang mendengarkan. Terus pantau fanpage ini dan mudah-mudahan ada kesempatan untuk menyebarkannya kepada yang lainnya. Semoga kita bisa bersaham pahala dengan jempol-jempol kita. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.